salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi rabbil alamin amin. Babun kalamu fi anna al-amra yaqtada al-fi'la marratan wahidatan aw takrira idza waradat sighatul amri li ijabi fi'lin wajaba al-azmu 'ala al-fi'li wa yajibu takraru dhalika kullama ذكر الأمر لأنه إذا ذكر ولم يعزم على الفعل صار مصرا على العناد وهذا لا يجوز. وأما الفعل المأمور به فإن كان في اللفظ ما يدل على تكراره وجب تكراره وإن كان مطلقا ففيه وجهان. Nah, sekarang ini penulis beliau ini membicarakan berkenaan ini dengan kalau sekiranya kita ada fi'il amr, adakah diwajibkan kita mengulanginya ataupun kita melakukannya satu kali. Yang ini misalnya kita ada perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun perintah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah perintah membawa makna kita wajib yang ini melakukannya beberapa kali ataupun yang ini cukup dengan kita melakukan satu kali. Ini bahas dia. Maka pertama sekali beliau mengatakan idza waradat siratul amri li ijabi fi'lin. Yani kalau kita ada fi'il amr yang mewajibkan sesuatu, yakni perbuatan, wajibal azmu 'alal fi'li. Maka wajib yakni kita azam untuk melakukan perbuatan itu. Dan diwajibkan kita melakukannya selagi mana perintah itu berulang. Kalau sekiranya ini perintah itu yang berulang, misalnya ni kalau perintah mengatakan pada tiap-tiap masuknya waktu, pada tiap-tiap kali berlaku begini, maka diwajibkan kamu melakukan begini, hendaklah kamu melakukan begini. Maka dalam keadaan seperti ini wajib ini kita melakukan berdasarkan dengan perintah. Kalau perintah ini mewajibkan takrar, mewajibkan ulangan, wajib ini kita melaksanakan ulangan. Ini tidak ada masalah. Seperti misalnya ni kewajipan yakni solat, yakni tiap-tiap kali tergelincirnya matahari diwajibkan kita melakukan solat. Sebab ini perintah solat ini dia berkait ini dengan masuknya waktu. Perintah solat ini berkait ini dengan masuknya waktu. Maka ini kita tidak ada khilaf. Kalau sekiranya perintah itu menerangkan akan kewajipan ulangan, ini tidak ada khilaf. Nanti akan datang ini masalah khilaf. Masalah khilaf ini kalau sekiranya dia tidak ada menerangkan tentang ulangan, maka itu kita ada ini khilaf ini ulama, dan penulis akan tarjihkan ini. Ini juga disebutkan oleh Imam Mahali di dalam syarah ini Waraqat. Jadi beliau mengatakan wa yajibu takraru dzalika kullama dzukira al-amru, yakni tiap-tiap kali perintah itu disebut maka diwajibkan kita melaksanakannya. Li'annahu idza dzukira wa lam ya'zim 'ala al-fi'li sara musiran 'ala al-'inad. Sebab kalau perintah itu diulangi dan dia tidak melakukan keazaman untuk melakukannya, maka ini adalah sesuatu al-inad. Al-inad ini maksudnya yakni dia bercanggah dengan ketaatan. Ini maksudnya dia tidak yakni mentaati yakni perintah. Wa hadza la yajuz. Maka ini tidak ada masalah. Yakni tiap-tiap kali ada perintah yang menunjukkan kewajipan, wajib kita berazam dan kita melakukan perintah tersebut. Sekarang penulis akan membicarakan situasi yang kedua. Beliau mengatakan wa ammal fi'lul ma'mur bihi fa in kana fil lafzi ma yadullu ala takrarihi wajaba takraruhu. Ini seperti mana juga saya mengatakan, kalau perintah itu menerangkan kewajipan ulangan, wajib ia diulang. Kalau perintah itu yang menerangkan ulangan, wajib ini perbuatan itu diulang. Tetapi kalau sekiranya tidak diterangkan sama ada wajib kita mengulanginya ataupun kita tidak mengulanginya, ini yang khilaf. Yakni maksudnya sekarang ini kita ada perintah, tetapi perintah itu dia tidak menghadkan sama ada kita mengulanginya ataupun cukup satu kali. Jadi bagaimana? Adakah kita melakukannya satu kali sahaja ataupun yakni kita mengulanginya? Maka di sini penulis mengatakan ada dua wajah. Ada dua yakni pendapat. Wa min ashabina man qala yajibu takraruhu ala hasabi taqah.
Yani sebahagian ini ashab ini mengatakan wajib kita mengulanginya balik ini kepada kemampuan. Selagi mana kita mampu mengulanginya, wajib ini kita mengulanginya. Maka ini susah sikit ya pendapat ini. Yani tiap-tiap kali ini ada perintah, wajib ini kita melakukannya tiap-tiap kali kita ada kemampuan untuk melakukannya. Wa minhum man qala la yajibu aktsara min marratin wahidah. Jadi sebagian ashab ini yang lain, pendapat yang kedua mengatakan cukup ini kita melakukannya satu kali yakni sahaja. Illa bidalilin yadullu ala takrar, melainkan kalau kita ada dalil yang lain yang mewajibkan ulangan. Kalau tidak ada dalil yang lain, kalau lafaz mutlak amr, maka hanya diwajibkan kita melakukan satu kali. Dan ini adalah pendapat ini yang dipilih hatta dalam mazhab Syafi'i. Yani dalam mazhab ini Syafi'i, dalam usul ini yang pendapat yang dipilih, tidak diwajibkan takrar, melainkan kalau ada dalil yang mewajibkannya. Wa huwa sahih. Yani penulis ini mentarjihkan pendapat ini. Wa dalilu ala anna itlaq al-fi'li yaqtadi ma yaqu alaihi al-ism ala tara annahu law halafa. Ini sekarang penulis ini memberikan misal satu orang yang disumpah nak melakukan sesuatu perkara. Satu orang yang disumpah, yang dia mengatakan demi Allah saya akan melakukan perkara ini. Jadi sekarang kalau dia melakukan satu kali, dia lepas daripada sumpahan ke tidak? Ataupun dia nak kena melakukan berkali-kali? Jadi Syekh Shirazi dia mendalilkan dengan perkara ini dengan masalah yang ni qasam. Dengan masalah ini sumpahan. Yang ni kalau sekiranya dia melakukan sumpahan, bagaimana nak menebus ini sumpahan? Maka dengan dia melakukan satu kali. Fadalla ala annal itlaqa la yaqtadi aktsara min dhalik. Maka ini menunjukkan bahawasanya kalau dia tidak menghadkan berapa kali ataupun ulangan, maka cukup dia melakukan satu kali. Satu orang yang ini dia mengatakan demi Allah saya akan melakukan solat. Adakah maksudnya dia nak kena melakukan solat yang ni sentiasa? Tidak. Dia melakukan solat yang ni minimum ini 2 rakaat. Maka itu sudah boleh menembus yang ni sumpahannya. Jadi ini adalah pasal yang mana penulis membicarakan ini tentang sama ada perintah itu mewajibkan takrar ataupun tidak mewajibkan takrar. Aywa, teruskan. Fasl. Fa amma idza ullaqa al-amru bi syartin bi an yaqula idza zalat asy-syamsu fasalli fahal yaqtadi al-takrara in kunna inna mutlaqal amru bi ya taqud ya apa? Jadi penulisan ini mengatakan fa amma idza ulqa al-amru bi syartin bi an yaqula idza zalat asy-syams. Ini kalau perintah amr ini dikaitkan ini dengan syarat. Yani apabila misalnya yang perintah ini yang diwajibkan yang apabila tergelincirnya matahari. Maka adakah yang diwajibkan yang kita mengulanginya? Kalau sekiranya yang kita penulis mengatakan in qulna innan mutlaqal amri yaqtadi takrar. Kalau kita mengatakan yang misalan yang fi'il amr mewajibkan yang ulangan. Yang pendapat yang mengatakan fi'il amr mewajibkan ulangan, kalau sekiranya ada syarat, maka tiap-tiap kali syarat itu berlaku wajib dia ulang. Yang kalau perintah itu yang memerintahkan apabila tergelincirnya matahari wajib kita melakukan perbuatan ini, maka tiap-tiap kali tergelincirnya matahari maka wajib ini kita mendatangkan perbuatan itu. Fal mu'allaqu bi syarti misluhu. Ini adalah mu'allaq bi syart. Jadi perintah yang berkait ini dengan syarat. Maka tiap-tiap kali syarat itu wujud, wajib yang melakukan perintah yang ini tersebut. Tapi penulis mengatakan wa in qulna inna mutlaqahu la yaqtadi takrar fa fil mu'allaq bi syarti wajhan. Tapi pendapat yang mengatakan perintah ini tidak mewajibkan ulangan, jadi bila kita membicarakan tentang syarat ada khilaf. Ini dia mengatakan ada dua yang ini pendapat. Pendapat yang pertama dia mengatakan wa min ashabina man qala yaqtadi takrar kullama takarrara syart.
Pendapat yang pertama mengatakan tiap-tiap kali syarat itu wujud, maka diwajibkan yang kita mendatangkan perbuatan. Pendapat yang kedua mengatakan wa minhum man qala la yaqtadi wa huwal asah. Pendapat yang kedua yang mengatakan tidak diwajibkan. Tidak yang diwajibkan kalau sekiranya, ini maksudnya adalah kalau sekiranya tidak ada dalil yang mengatakan tiap-tiap kali yang syarat itu wujud mesti kita mendatangkan fi'il. Yang kalau setakat yang perintah itu berkait dengan syarat sahaja, tapi dia tidak menunjukkan tiap-tiap kali syarat itu wujud, maka cukup dengan kita melakukannya satu kali. Sekali lagi yang penulis ini tarjihkan pendapat ini. Yang mengatakan ini adalah pendapat yang asah. Ini adalah pendapat yang dipilih. Lianna kullama la yaqtadi takrar idza kana mutlaqatan lam yaqtadi takrar idza kana bisyart. Yang sekarang ini kita lihat ini kenapa dia mengatakan sedemikian. Sekarang ini penulis ini dia mengatakan, tadi kita mengatakan bila berlakunya perintah. Tamam? Kita mengatakan bila berlakunya perintah, apa yang wajib adalah kita melakukan satu kali. Ia sudah mencukupi. Bila kita melakukan sedemikian, sama hukumnya bila kita mengkaitkan perintah itu dengan syarat. Sama hukumnya ini bila kita kaitkan ini perintah itu ini dengan syarat. Yang ini misalnya kita mengatakan wajib kamu melakukan perbuatan ini apabila terbenamnya matahari. Wajib kamu melakukan perbuatan ini apabila terbenamnya matahari. Jadi apabila yang ini terbenamnya matahari cukup kita melakukannya satu kali. Bukan maksudnya tiap-tiap kali yang ini terbenamnya matahari kita melakukan perbuatan, wajib kita melakukan perbuatan. Melainkan kalau perintah itu menerangkan tiap-tiap kali terbenamnya matahari wajib kamu melakukan perintah ini. Ini kita mengatakan tiap-tiap kali terbenamnya matahari wajib kita mendatangkan. Tapi kalau sekiranya dia mutlak, dia mengatakan apabila yang ini terbenamnya matahari wajib kamu melakukan perbuatan ini. Sekarang ini khilafnya adalah adakah maksudnya tiap-tiap kali terbenamnya matahari wajib kita mendatangkan perbuatan ini? Ataupun cukup ini satu kali apabila terbenamnya matahari kita mendatangkan perbuatan ini. Boleh Jazmi? Boleh insyaAllah ya. Jadi di sini penulis yang mengatakan apabila kita memilih pendapat yang mengatakan perintah itu cukup dengan kita melakukan satu kali, tidak ada beza sama ada syarat ke tidak ada syarat. Kalau kita meletakkan syarat, tetap dia diwajibkan hanya melakukan satu kali. Aywa. Dan selepas itu yang beliau mengatakan kat talaq. Yani misal ini seperti talak. La farqa baina an yaqula anti taliq wa baina an yaqula idza zalati syamsi fa anti taliq. Sekarang ini kita merenung ini misal ini. Sekarang ini beza ini di antara talak dengan ta'liq ini di dalam talak. Yani dia memberikan ini misal, satu orang ini mengatakan kepada isterinya anti taliq. Dia mengatakan kepada isterinya aku ceraikan kau. Misal yang kedua dia mengatakan apabila tergelincirnya matahari. Apabila tergelincirnya matahari engkau diceraikan. Apabila tergelincirnya matahari engkau diceraikan. Jadi berapa kali talak ini berlaku? Yani dia berlaku yakni satu kali. Bukan maksudnya tiap-tiap kali tergelincirnya matahari jatuh satu talak. Kalau tak ini dalam masa 3 kali terus bain kubrah. Betul ke tidak? Jadi Syekh Al-Shirazi ini dia menggunakan misal ini. Jadi tidak ada beza ini di antara adanya syarat ataupun tidak ada syarat. Ada ta'liq ataupun tidak ada ta'liq. Dia tidak memberikan perbezaan ini hukum di dalam yakni perintah. Hanya berlaku satu kali. Boleh insya-Allah? Jadi insya-Allah yang ini kita berhenti di sini. Kita ambil sikit-sikit insya-Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa